rasa sing ana ning atine sampean sing niku percaya lak lagi landhep iki iso dadekne suket iku pedhot, iso ndadekne terong iku mau tugel. Rasa sing ana ning sampean iki sik rasa sing diarani rasa palsu. Lah nyapa diarani palsu? Krana gurung weruh ana ing sahadate. Lah iki. Lak sahadat kelawan lesan gampang, tapi lak sahadat kelawan rasa kuwi sing angel. Jadi rasa sing ning kono ngarahake ana ing sifat percaya marang sak padha-padha makhluk, kuwi jenenge rasa sing ngarah ana ing kepalsuan. Mengapa dinamakan kepalsuan? Karena daripada arah ini belum nyampe kepada titik intisari daripada tujuan kita meyakini atau mempercayai sesuatu hal. Rasa palsu. Lah, keyakinan ini sampean letaknya bukan di situ. Keyakinan itu letaknya bukan di situ. Keyakinan itu letaknya kepada keberadaan. Keyakinan terletak kepada keberadaan. Jadi rasa percaya terletak kepada kemanfaatan. Nah, rasa percaya terletak kepada kemanfaatan, rasa yakin terletak kepada keberadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim bil hadratin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Pengajiannya dilanjutkan membahas wahdatul wujud lagi. Nang ndi manggone nalikane wong iku ngeyakini Gusti Allah. Piye carane awake dhewe iman dumateng Allah. Jadi antarane iman, yakin karo percaya. Jadi beda. Jadi seperti halnya kita terhadap makhluknya Allah itu bisa disifati percaya. Terus bagaimana kita meyakini Allah dengan beserta menyertakan keimanan kita kepada Allah, itu namanya hakul yakin. Jadi bedanya di situ. Jadi ketika kita melihat makhluknya Allah, maka penglihatan kita atas keberadaan makhluknya Allah namanya percaya. Tapi ketika kita asyhadu alla ilaha illallah, larinya kepada hakul yakin. Kita yakin kepada Allah. Jadi yang namanya percaya itu masih bersifat wasilah. Jadi percaya itu wasilah, Pak. Jadi ketika kita itu mempercayai makhluknya Allah yang namanya pisau. Pisau itu tajam. Lading kuwi landhep. Terus krana lading kuwi landhep, iki lak di tatapne ning suket, akhire suket ki mutu tugel utawa pedhot. Lah pedhote suket krana ning kono lading sing landhep ki mau. Lah rasa sing diarahne ning kono iku jenenge percaya. Ya. Bahasa percaya iki bahasa kinaiyah hak. Jadi rasa sing sampean rasakne iku sik rasa palsu. Lah apa kok palsu?
krono isih ditujukan kepada selain Allah. Jadi sing ngarahke kejadian yang menjadikan itu kepada selain Allah. Jadi rasa sing ana ning atine sampean sing niku percaya lak labing landhep iki iso ndadekne suket iku pedhot, iso ndadekne terong iku mau tugel. Nah, rasa sing ana ning sampean iki sik rasa sing diarani rasa palsu. Lah nyapa diarani palsu? Krana gurung weruh ana ing sahadate. Lah iki. Lak sahadat kelawan lesan gampang, tapi lak sahadat kelawan rasa kuwi sing angel. Jadi rasa sing ning kono ngarahake ana ing sifat percaya marang sak padha-padha makhluk, kuwi jenenge rasa sing ngarah ana ing kepalsuan. Mengapa dinamakan kepalsuan? Karena daripada arah ini belum nyampe kepada titik intisari daripada tujuan kita meyakini atau mempercayai sesuatu hal. Nah, ini jenenge rasa palsu. Lah, keyakinan ini sampean letaknya bukan di situ. Keyakinan itu letaknya bukan di situ. Keyakinan itu letaknya kepada keberadaan. Keyakinan terletak kepada keberadaan. Jadi rasa percaya terletak kepada kemanfaatan. Nah, rasa percaya terletak kepada kemanfaatan, rasa yakin terletak kepada keberadaan. Jadi ketika sampeyan ku percaya lading sing landhep iku iso ndadekne pedhote suket, iku jenenge percaya. Lah rasa sing ning kono sifat keyakinane palsu. Tapi sifat kepercayaane asli. Ini. Sifat keyakinannya palsu, tapi sifat kepercayaannya asli. Sedangkan asyhadu alla ilaha illallah kita diperintahkan untuk bersaksi atas adanya Allah. Dan kita tidak diperintahkan untuk bersaksi atas adanya daripada yang diciptakan Allah. Contohnya Allah menjadikan air. Loh, menjadikan itu kan masih makhluknya Allah. Air juga makhluknya Allah. Keberadaan daripada menjadikan dan air yang dijadikan masuk di ranah ilmu cerita. Ilmu yang di situ untuk menuju kepada makhluknya Allah. Berarti ketika kita masih mempercayai selain Allah, kita itu belum kembali. Kalau kita belum kembali, berarti dalam rangka masih di dalam perjalanan. Nah, kalau kita masih di dalam perjalanan, berarti kita belum nyampe atau belum bertemu dengan yang kita tuju. Nah, itu. Jadi hal-hal yang terjadi di alam dunia ini semuanya itu cuma wasilah. Jalan untuk kita nyampe kepada Allah ilahi Rabbi. Seperti halnya Allah menjadikan langit. Allah menjadikan. Nah, menjadikannya ini termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dari menjadikan ini, maka tidak akan pernah tercipta yang namanya langit. Karena menjadikan tidak akan pernah menjadikan langit. Allah yang menjadikan langit. Jadi bahasa menjadikan itu ditujukan kepada makhluknya Allah. Dan langit yang dijadikan itu juga makhluknya Allah karena diciptakan oleh Allah. Sedangkan Allah ini yang menjadikan. Jadi makanya ya, ketika kita membahas ilmu tauhid sebenarnya kalau sudah Allah ya selesai. Kalau sudah Allah itu selesai. Tapi Allah yang wujud, Allah yang ada.
ada. Jadi kalau kita itu masuk Islam, kalau sudah berkeyakinan kepada Allah yang ada, ya selesai. Sudah Islam. Tapi kenyataannya, orang Islam rata-rata berkeyakinan kepada Allah, tapi tidak tahu keberadaannya. Berarti Allah yang bersifat keberadaannya belum disaksikan. Jadi bersaksi atas asma Allah, tapi keberadaan daripada yang mempunyai asma Allah belum tersaksikan. Nah ini, daripada tadi itu yang dibahas, Allah itu menjadikan. Nah, Allah itu zat, asmonya zat yang berkuasa dan menjadikan. Lah menjadikan ini termasuk makhluknya Allah yang diciptakan oleh Allah. Dari menjadikan ini, maka tidak tercipta yang namanya makhluknya Allah lagi. Karena Allah menjadikan langit. Jadi menjadikan dengan langit itu sama-sama makhluknya Allah. Menjadikan dengan langit itu sama-sama makhluknya Allah. Ketika kita memahami tentang bahasa Allah menjadikan langit, daripada yang menjadikan ini tadi, Allah terus menjadikan langit. Berarti menjadikan kan jalan untuk menyampaikan bahwasanya Allah yang menciptakan langit. Ketika kita ngaji secara tauhid yang tidak menyamakan makhluk dengan Tuhannya, maka Allah langit. Jadi bahasa menjadikan itu terletak kepada hakul yakin. Jadi tidak disebut dalam suatu bahasa atau kata-kata. Jadi Allah langit. Kenapa? Ketika kita melewati bahasa menjadikan, dari menjadikan ini kita melewati makhluk, sehingga kita mengetahui ciptaan Allah. Jadi Allah langit. Nah ini. Allah langit. Mengapa kok kita membahas Allah langit? Karena rasa menjadikan itu sudah dimasukkan di dalam hakul yakin kita. Jadi kita tidak menggunakan bahasa menjadikan karena Allah langit. Mengapa kok demikian? Allah itu asmanya zat yang ditujukan kepada yang mempunyai asma Allah. Langit makhluk Allah yang diciptakan. Jadi Allah langit. Kalau Allah yang menjadikan langit, berarti ini masih terletak kepada ilmu keterangan lagi. Jadi masih ada wasilah. Jadi Allah langit. Jadi Allah yang menjadikan langit ya. Bahasa yang menjadikan tadi yang disebut di dalam suatu bahasa itu sudah dimasukkan di dalam rasa. Maksudnya Allah yang menjadikan langit. Nah, bahasa menjadikan ini tidak disebut secara lisan, tapi diyakini secara rasa. Jadi setiap mengucap asma Allah, terus dikono terucap makhluknya Allah, maka rasa menjadikan terletak kepada rasanya. Maka ketika kita sebut Allah gedung, Allah tembok, Allah bumi, Allah langit. Kenapa? Tauhid itu sudah tidak melewati jalan. Karena tauhid sudah berjalan di dalam jalannya tauhid itu sendiri. Tauhid itu kita mengaji tentang hakul yakin. Haknya, kebenarannya. Tentang yang wujud pasti Allah. Karena selain Allah tidak akan pernah bersifat wujud.
maka Allah langit. Allah langit. Mengapa kita menyebut Allah langit? Karena wujudnya langit ini masuk di dalam kategori zatnya Allah. Nah, langit cuma sesebutan atau asma. Jadi Allah langit. Jadi Allah menciptakan langit dengan wujudnya Allah itu sendiri. Maka keberadaan langit dikembalikan kepada Allah. Sedangkan langit kembali kepada Allah. Jadi akhirnya terjadinya Allah langit. Nah, kalau kita sudah menyebut Allah, maka Rabbil Alamina. Kita tidak perlu menyebut asma lagi yang disampaikan kepada makhluknya Allah. Kalau sudah menyebut Allah, maka laisa kamitslihi syai'un. Tidak akan pernah ada yang menyamai Allah. Maka ketika orang tauhid menyebut Allah, maka selain Allah tidak ada sesebutkan. Makanya orang tauhid rata-rata banyak diam. Kenapa? Hati, akal, pikiran, rasa, dan keberadaan, dan kekuasaan, dan asmo, dan sekabani yang dia saksikan cuma keberadaan Allah. Itu orang ahli tauhid. Cuma Allah, Allah, Allah. Tapi tidak menyebut asmo, karena asmo sudah disatukan di dalam zatnya yang mempunyai asmo. Akhirnya diam. Itu yang namanya sepi. Itu yang namanya hening. Itu yang namanya tidak tertuliskan. Itu namanya tidak terlafatkan. Itu namanya tidak ternilai. Itu namanya tidak terhitung. Itu namanya ikhlas tanpa wajah, tanpa rupa. Itu namanya tauhid. Jadi rata-rata orang yang ahli tauhid itu tidak merasakan keberadaan orangnya. Karena dia merasakan keberadaan Allah. Maka daripada kalimat subhanallah ini tadi, wujudnya adalah dirinya sendiri. Dirinya ditujukan kepada yang wujud, sendiri disampaikan kepada sifatnya yang bersifat wahid atau ahad. Maka wahdatul wujud terletak kepada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa yang kita rasakan sesungguhnya adalah kekuasaan Allah, adalah rasa yang menempati wujud keberadaan Allah. Apa yang kita saksikan sesungguhnya kesaksian daripada Allah, bersaksi atas keberadaan Allah itu sendiri. Makanya rata-rata orang yang ilmunya sudah mencukupi di dalam ketauhidannya, dia tidak banyak bicara dan tidak banyak mengatakan ini dan itu. Dia akan diam 1000 bahasa, karena bahasa apapun yang disebut ketika menyebut asma Allah, maka tiada asma yang lebih baik daripada Allah. Maka cuma hati, akal, pikiran, rasa, keberadaan, kekuasaan, sifat semuanya malikullah. Di Allah, subhanallah. Mudah-mudahan sampai dikai kepahaman. Jadi kalau orang itu sudah tauhidnya matang, maka dia sudah tidak merasakan soro, merasakan senang atau merasakan apapun, karena soro senang terletak kepada kekuasaan daripada Allah yang Maha Kuasa itu sendiri. Usikum wa nafsi bidzikrillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.